Halo teman-teman, ketemu lagi ya bersama Kak Evi dalam pembelajaran matematika. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai materi matematika lagi ya. Nah, kalau kemarin pada video sebelumnya kita udah belajar mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai, ini dia teman-teman, barisan dan deret geometri. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja yuk teman-teman, kita mulai. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai barisan geometri terlebih dahulu. Apa sih barisan geometri itu teman-teman? Nah, ini dia definisi dari barisan geometri. Jadi barisan geometri itu adalah suatu barisan bilangan di mana setiap suku setelah suku pertama diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut rasio. Misalkan ya teman-teman, di sini ada sebuah barisan bilangan 2, kemudian ada 4, 8, 16. Nah, coba kita cari bedanya ya. Ini 2 ke 4 itu kan kali 2 ya teman-teman. Nah, 4 ke 8 itu juga kali 2. Kemudian 8 ke 6 ke 16 ya, itu kan dikali 2. Nah, ini kan untuk rasionya kan dikali 2. Nah, ini yang disebut sebagai barisan geometri. Berarti ini untuk suku selanjutnya juga dikali 2 ya teman-teman. Berarti 16 kali 2 itu berapa? 32. Nah, ini yang disebut sebagai barisan geometri. Jadi suku pertama dan suku setelahnya itu diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya. Oke, nah gimana kalau misalkan nanti ditanyakan suku yang lebih besar? Nah, kita bisa menggunakan rumus teman-teman. Nah, ini dia untuk rumus barisan geometri. Itu rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Untuk N-nya itu suku yang kita cari ya. Kemudian A-nya itu merupakan suku pertamanya. Kemudian R-nya itu rasio ya teman-teman. Atau mungkin bisa kalau dalam aritmatika itu bedanya ya. Tapi ini kan dalam perkalian, jadi disebut sebagai rasio. Kemudian pangkat N-1. N-nya tadi ya suku yang ditanyakan kurangi 1. Oke, coba ya teman-teman kita terapkan rumus tadi dalam sebuah soal. Ini ada soal. Selembar kertas karton dipotong menjadi 2 bagian. Lalu setiap potongan dipotong menjadi 2 bagian lagi. Banyak potongan karton ketujuh adalah... Oke, coba yuk kita selesaikan soal ini menggunakan rumus yang tadi. Oke, ini kan tadi ada 2 karton ya teman-teman. Kemudian dipotong lagi menjadi 2. Nah, ini kan jadi 4 ya. Kemudian dipotong lagi. Masing-masing karton ini 4 menjadi 2 bagian lagi. Kan ini dibagi 2, ini 2, ini 2, ini 2. Jadi 8. Kalau kita misalkan membentuk barisan ya teman-teman, ini kan 2, 4, 8. Ini kan sama masing-masing suku sebelumnya, kemudian sama suku selanjutnya itu kan dikali 2 ya. Ini kan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, ini kan termasuk barisan geometri. Nah, untuk mencari suku ketujuh, kita bisa menggunakan rumus yang tadi ya teman-teman. A dikali R pangkat N-1. Untuk A-nya, atau suku pertamanya itu kan 2. Kemudian R-nya, N-nya itu rasionya, kita bagikan aja suku sebelumnya dibagi suku selanjutnya dibagi suku sebelumnya ya. Ini kan 4, misalkan kita pakai U2 per U1, berarti 4 dibagi 2, berarti R-nya itu 2. Nah, kita tinggal masukkan aja U7 sama dengan A, A-nya kan tadi 2, dikali R, R-nya 2 ya, pangkat N-1, N-nya yang tanyakan 7, 7 min 1, 2 dikali 2 pangkat 7 min 1, hasilnya adalah 128. Oke, itu dia ya teman-teman untuk barisan geometri. Selanjutnya kita akan belajar mengenai deret geometri. Nah, apa sih deret geometri itu? Jadi, deret geometri itu jika suku-suku suatu barisan geometri dijumlahkan, maka diperoleh yang namanya deret geometri. Nah, deret geometri ini juga disebut sebagai deret ukur. Nah, kita bisa simpulkan seperti ini ya teman-teman. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah
titik plus UN itu sama dengan SN. Jadi deret geometri kita bisa simbolkan sebagai SN ya. Nah, untuk mencari deret geometri kita bisa menggunakan rumus ini teman-teman. Nah, SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Untuk R-nya itu kurang dari 1. Maksudnya gimana? Ketika rasionya kurang dari 1, itu kita pakai rumus ini teman-teman. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ketika rasionya lebih dari 1 menggunakan rumus A dikali R pangkat N-1 per N-1. Oke, coba ya teman-teman kita terapkan dalam soal. Nah, di sini ada sebuah soal, kita baca terlebih dahulu. Sebuah tali dipotong menjadi 5 bagian. Panjang potongan mengikuti barisan geometri. Panjang tali terpendek 6 cm dan terpanjang 96 cm. Berapakah panjang tali semula? Oke, tadi kan ada 5 bagian ya. Kemudian terpendek itu 6 dan terpanjangnya itu 96. Kita cari berapakah panjang tali semula. Oke, langsung aja kita selesaikan. Oke, tadi kan barisan bilangannya yang pertama terpendek 6 ya. Kemudian yang terpanjang itu 96. Nah, kan ada 5 ya. Berarti ini yang pertama, kemudian U2-nya belum diketahui, U3-nya belum, U4-nya juga belum. Nah, yang tanyakan kan S5 ya, jumlah semula talinya. Nah, berarti kan ini A ya. Untuk A-nya itu 6, kemudian U5-nya atau suku ke-5-nya itu kan 96. Nah, kita bisa cari panjang potongan tali kelima. Itu gimana? Kita coba cari U5 sama dengan AR pangkat 4 untuk mengetahui R-nya teman-teman. Kan kita untuk mencari SN itu kan butuh R ya. Nah, untuk mencari R-nya kita bisa menggunakan rumus yang ini teman-teman. Kan tadi kan U5-nya udah diketahui ya, 96. Coba kita masukkan rumus dari U5 itu kan AR N-1. N-1 N-nya kan 5. 5 min 1 itu 4. Berarti AR pangkat 4 ya. Tadi U5-nya kan 96 ya kan, udah diketahui. Kemudian kita masukkan untuk A-nya. A-nya 6. Nah, R-nya ini belum diketahui ya, R pangkat 4. Nah, kemudian kita pindah ya 6-nya ke sini ya, 96 kita bagikan dengan 6. Hasilnya adalah 16 sama dengan R4. Kemudian akar ini kan jadi akar ya teman-teman. Akar 4 dari 16 itu berapa? 2. Berarti R-nya itu 2. Nah, kalau udah ketemu tinggal kita masukkan aja. Oke, karena R-nya 2 ya, ini kan lebih dari 1 ya teman-teman. Berarti kita menggunakan rumus yang ini ya. A dikali R pangkat N-1 per R-1. A-nya 6, R-nya tadi 2, pangkat N-nya yang ditanyakan 5 min 1 per R-1, 2 min 1. Hasilnya adalah 186. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.